Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil progres report kami yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube untuk mengukur ketertarikan penonton terhadap konten horor dan non-horor pada channel Winda Basudara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Bilkis Wediani Srina dengan 3 digit NIM akhir 216 dan partner saya Rutatia Grace Astridia dengan 3 digit NIM akhir 072, Talat Tabriza Rahman dengan 3 digit NIM akhir 107 dan Perelin Tarisiapania dengan 3 digit NIM akhir 220. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alur progres kemajuan proyek. Nah, yang pertama ada pengumpulan data. Nah, di mana pada tahap ini kami mengumpulkan komentar penonton dari 6 video Winda Basudara, yaitu ada Iblis Tiga Fenomena, Graveyard Shift, Descent, Monjawir, Monrinjani, dan Manhorek. Nah, di mana di sini pengambilan data dilakukan melalui web scraping menggunakan YouTube Data API V3 yang gunanya untuk mendapatkan kolom komentar meliputi author, text, likes, dan publish ad. Nah, lalu seluruh datanya disimpan dalam format CSV. Lalu yang kedua ada penyimpanan data. Nah, di sini data hasil scraping tadi yang berupa raw data disimpan secara struktur di Google Drive. Lalu yang ketiga ada seleksi data. Di sini dilakukan untuk menyaring komentar yang relevan dengan penelitian dengan tahapan menghapus komentar berulang atau duplikasi, menghapus komentar kosong, menghapus komentar berupa tag, emoji saja, dan link, lalu memfilter komentar bahasa Indonesia untuk menjaga konsistensi analisis. Keempat ada pre-processing text. Nah, pada tahap ini komentar yang lolos seleksi diproses lebih lanjut melalui beberapa tahapan text cleaning untuk meningkatkan kualitas masukan ke model. Kelima ada perancangan model. Nah, di sini kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada LSTM. Di sini LSTM kami pilih karena kemampuannya untuk mempelajari pola dan jangka panjang dalam materi berurutan seperti teks. Dan yang kedua, kita memilih metode naive Bayes. Di sini kami pilih karena dalam proyek ini sebagai metode machine learning klasik yang berfungsi sebagai metode pembanding terhadap metode deep learning atau LSTM. Nah, terakhir, ada pelatihan dan validasi. Di sini model LSTM dilatih menggunakan dataset yang telah diberi label dengan parameter kritis seperti batch size, jumlah epoch, jumlah neuron LSTM, dan tingkat dropout. Lalu yang naive Bayes dipilih dengan proses non-iteratif atau sekali hit yang sangat cepat, di mana langkah awalnya adalah mengubah teks bersih menjadi vektor fitur menggunakan TF-IDF. Jadi itu adalah beberapa diagram alur progres kemajuan proyek dari kelompok kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pre-processingnya, yaitu pertama membaca kamus slang. Di tahap ini tuh sistem nanti akan memuat daftar kata gaul atau singkatan bahasa Indonesia agar dapat dikenali dan nantinya diganti ke dalam bentuk yang baku. Hal ini tuh penting karena komentar di YouTube itu memang menggunakan bahasa informal. Dengan membaca kamus slang ini, nanti sistem dapat menormalisasikan kata-kata tersebut sebelum akhirnya dianalisis. Selanjutnya itu mengubah emoji menjadi teks. Emoji itu sering jadi indikator emosi penonton. Jadi karena emoji ini tidak boleh dihapus, jadi dikonversi menjadi kata bermakna. Selanjutnya menghapus URL dan tanda baca ini dilakukan untuk menghilangkan elemen teks yang tidak memberikan kontribusi pada analisis sentimen. Kemudian ada mengganti slang wordnya. Jadi setelah slangnya terdeteksi dan kamus slang dibaca, setiap slang ini nanti diganti secara otomatis ke bentuk bakunya. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai feature engineeringnya. Yang pertama ada TF-IDF untuk model naive Bayes-nya itu. Ini tuh untuk mengubah komentar menjadi bobot numerik berdasarkan seberapa penting suatu kata itu dalam komentar. Kata yang sering muncul ini relevan akan punya bobot yang tinggi, sedangkan untuk kata yang umum itu bobotnya akan rendah. Nah, representasi bobot kata ini tuh nanti akan dimasukkan, akan menjadi masukan untuk model naive Bayes-nya untuk melakukan klasifikasi sentimen itu. Selanjutnya ada tokenizing dan juga padding sequence ini untuk model yang LSTM. Jadi untuk tokenizing sendiri itu mengubah katanya menjadi indeks numerik berdasarkan kamus kata gitu. Kemudian dilakukan padding agar semua kata itu punya panjang yang sama. Karena LSTM sendiri tuh butuh input dengan panjang yang tetap. Nah, teknik ini menjaga urutan kata sehingga LSTM-nya ini dapat mempelajari pola emosional dalam kalimat secara lebih akurat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ini saya akan menjelaskan tentang output yang kita peroleh. Nah, yang pertama di sini kita mulai dari 6 file CSV dari hasil scraping komentar YouTube. File ini udah melalui proses text cleaning, termasuk normalisasi slang dan emoji. Makanya di sini kita bisa menghasilkan 6 file komentar yang telah dibersihkan. Terus di sini kita melakukan validasi label, di mana sini kita membuat 6 file hasil pelabelan otomatis dan itu digunakan sebagai acuan awal. Tapi tolak ukur kita tetap pada 6 file hasil pelabelan manual yang sudah kita sesuaikan dengan konteks genre video. Untuk memverifikasi kualitas label, kami menghasilkan satu file gabungan, yaitu pelabelan otomatis dan manual, yang kemudian dianalisis melalui visualisasi perbandingan. Hasil visualisasi ini membuktikan sejauh mana pelabelan otomatis kami mampu mereplikasi pemahaman manusia sebelum data ini kita gunakan untuk melatih model. Setelah data terverifikasi, kita lanjut ke tahap pemodelan. Di sini kita menghasilkan dua set output utama. Yang pertama yaitu 6 file hasil penerapan model naive Bayes yang berbasis TF-IDF. Terus yang kedua, 6 file hasil penerapan model LSTM yang merupakan model deep learning. Setiap hasil model ini tidak hanya mencantumkan prediksi, tetapi juga dilengkapi visualisasi yang menunjukkan classification report. Dan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pun kendala yang dialami oleh kelompok kita selama melakukan proses pengerjaan ini, yaitu yang pertama, data komentar hasil scraping dari YouTube yang kita analisis ini memiliki banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak baku. Jadi, kita memiliki tantangan yang lebih untuk melakukan preprocessing dari komentar-komentar tersebut. Lalu yang kedua ada pada penerapan manual labeling, yang dimana seperti yang dijelaskan oleh teman saya, kita melakukan labeling itu dua kali, yaitu auto dan manual. Nah, di manual ini kita melakukannya itu satu persatu, sehingga butuh konsentrasi yang tinggi agar datanya itu tetap konsisten dan tidak keluar dari makna aslinya. Lalu yang ketiga itu ada pada penggunaan model LSTM itu sendiri. Jadi LSTM ini itu memiliki memori yang cukup besar, sehingga waktu dilakukan training itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ada pun rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, penggunaan dataset yang jauh lebih besar, sehingga model yang digunakan itu bisa memiliki data yang lebih beragam, sehingga isi-isi komentarnya itu jauh lebih bervariasi. Lalu yang kedua itu memperbaiki kamus slang dan normalisasi bahasa. Nah, di sini kan komentar-komentar itu memiliki kosakata yang sangat beragam, sehingga kamus yang kita gunakan untuk menormalisasikan bahasa tersebut itu juga harus jauh lebih besar agar kosakata yang beragam itu bisa tetap kita analisis dan dilakukan modeling. Lalu yang ketiga yaitu mencoba menggunakan model selain LSTM dan naive Bayes, di mana hal ini itu untuk melihat model-model lain yang bisa jauh lebih efisien untuk menentukan analisis dari proyek ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.